Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada hari ini saya mengambil materi tentang kiat sukses ibadah puasa. Ketika Ramadan akan tiba, sikap yang harus diperlihatkan oleh seorang muslim adalah rasa gembira, sehingga dia seperti tidak sabar menunggu kedatangan Ramadan yang telah lama dirindukan. Itu sebabnya kedatangan Ramadan harus kita sambut dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu sendiri berasal dari kata rab, yang artinya luas ataupun lapang. Ini artinya hati, jiwa, dan dada seorang muslim akan diluaskan dan dilapangkan agar Ramadan masuk ke dalam jiwanya dengan sangat leluasa. Pada saatnya Ramadan tiba dan kita berada di dalamnya, maka dari sekarang tekad kita adalah akan mengoptimalkan kehadiran Ramadan untuk memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang seluas-luasnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara harfiah puasa artinya menahan, yakni menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa dan mengurangi nilainya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sedangkan Ramadan secara harfiah artinya adalah membakar dan mengasah. Yang dimaksud adalah membakar dosa, sehingga dengan puasa yang sebaik-baiknya dosa-dosa seorang muslim akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan, insya Allah dia akan kembali kepada fitrah atas kesuciannya, sehingga seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, yakni dalam keadaan tidak berdosa. Pemirsa yang saya banggakan, adapun yang dimaksud dengan mengasah adalah mengasah dan mengasuh jiwa, sehingga seorang yang berpuasa akan memiliki ketajaman jiwa yang membuatnya cepat, mudah, dan mampu menangkap isyarat-isyarat spiritual. Jiwanya menjadi kaya dan tidak didominasi lagi oleh sifat sombong dan sifat-sifat buruk lainnya. Tujuan utama dari puasa adalah memantapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjelma keimanan itu menjadi ketakwaan. Ini dikemukakan Allah dalam firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Manakala target dari ibadah puasa ini dapat dicapai, maka puasa akan membuat kita menjadi orang yang memiliki 3 hal. Pertama, mencegah diri dari segala bentuk dusta. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dinyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima puasa seseorang yang tidak meninggalkan perkataan dusta. Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji ataupun dusta dan melakukan kejahatan, Allah tidak akan menerima puasanya sekalipun ia telah meninggalkan makan dan minum. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua yaitu memiliki benteng pertahanan rohani yang kuat, sehingga dia menjadi orang yang mampu menjaga dan mencegah dirinya dari segala dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa adalah perisai dari api neraka, seperti perisainya seorang di antara kamu dalam perang. Hadis riwayat Ahmad
Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Kemudian yang ketiga, selalu memotivasi untuk berbuat baik, karena ibadah Ramadan memang selalu mendidik seseorang untuk melakukan kebaikan, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kalau kita membaca rangkaian ayat-ayat berikutnya dari surat Al-Baqarah 184 sampai 188, bisa kita ambil beberapa kesimpulan tentang tujuan-tujuan lain dari ibadah Ramadan. Yang pertama yaitu memperkokoh kedekatan kita kepada Al-Quran, sehingga kita selalu berusaha bisa membaca dan memahami serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah memperkokoh kedekatan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hubungan yang dekat itu seorang muslim tidak berani menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, menyadari akan pentingnya berdoa kepada Allah, karena kita menyadari sebagai makhluk yang lemah dan amat membutuhkan pertolongan Allah. Yang keempat yaitu memejamkan hati dan jiwa manusia sehingga selalu mampu membedakan antara yang hak dan yang batil serta sensitif terhadapnya. Kemudian yang kelima, menyadari pentingnya kebersamaan dengan sesama muslim, karena dengan puasa kita tidak dapat membayangkan, bahkan dapat merasakan bagaimana penderitaan mereka yang susah, sehingga kita menyadari keharusan bersatu untuk saling tolong menolong. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dari tujuan yang telah diutarakan nampak sekali betapa besar hikmah ibadah Ramadan itu. Namun manakala kita ingin sederhanakan, sekurang-kurangnya ada 3 hikmah ibadah Ramadan. Yang pertama, membersihkan hati jiwa manusia dari segala dosa dan sifat-sifat tercela. Kemudian yang kedua, memperkokoh hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan dekatnya hubungan seorang muslim kepada Allah, dia akan selalu berusaha menjalani kehidupan yang sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang ketiga, memperkokoh hubungan dengan sesama, khususnya dengan sesama muslim, sehingga potensi besar yang dimiliki seorang muslim akan menjadi sebuah kekuatan umat yang sangat besar. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ibadah puasa khususnya dan ibadah Ramadan pada umumnya tentu ingin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya agar tujuan dan hikmahnya bisa kita raih. Oleh karena itu, menjadi keharusan kita bersama untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan yang penuh dengan keberkahan, untuk memperkokoh gairah keislaman pada diri kita, keluarga maupun masyarakat. Dalam kaitan ini, kesuksesan bisa kita raih manakala mengupayakan beberapa langkah, yaitu melakukan persiapan secara matang, baik persiapan jiwa agar kita memiliki kesiapan mental untuk menjalankan ibadah Ramadan hingga kita senang melaksanakannya, persiapan akal dengan memahami kembali ketentuan fikih Ramadan dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maupun persiapan jasmani dengan selalu menjaga dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah melaksanakan persiapan yang sudah dicanangkan dengan matang pada saat pelaksanaan ibadah Ramadan, sehingga Ramadan bisa kita hidupkan dengan melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, baik dari sisi fikih maupun nilai-nilai akhlak yang terkandung di dalamnya dan aktivitas pendukungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan lagi, yaitu yang berikutnya, menindaklanjuti keberhasilan ibadah Ramadan dengan sikap, dengan perilaku yang lebih islami,
dan mengembangkan aktivitas keislaman yang lebih baik. Sudah Ramadan berakhir, sehingga ibadah Ramadan menjadi bekas dan pengaruh yang positif, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat. Ya, akhirnya apa? Kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Sebab dengan gembira, ibadah yang berat akan menjadi ringan. Sedang tanpa kegembiraan, ibadah Ramadan yang memang sebenarnya berat akan terasa lebih berat lagi. Nah, semoga kita dapat memantapkan keislaman kita masing-masing melalui ibadah Ramadan tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.